Kata pelatih Cina soal lawan timnas Indonesia, skuad Garuda dinilai tak punya fondasi tim yang kuat secara tradisional tapi pelatih Cina Branko Ivankovic memiliki pandangannya soal timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi. Ivankovic menilai skuad timnas Indonesia tak memiliki fondasi kuat sejak lama. Akan tetapi ia menyoroti bahwa kehadiran pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia susah dilawan. Pelatih asal Kroasia itu akan memberikan segalanya untuk menghadapi timnas Indonesia. Kami harus mengerahkan 100% upaya kami, kata Ivankovic dilansir dari Sohu yang dimuat pada 20 Mei 2025. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia telah mengumumkan 32 pemain untuk menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Dari 32 pemain itu, 19 diantaranya ialah pemain keturunan. Mereka ialah Martin Paes, Emil Audero, Justin Hubner, Mes Hilgers, Jai Idzes, Jordi Amat, Tom Haye, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Rejders, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Dean James, Stefano Lilliply, Ula Romeni, dan Rafael Struijk. Laga timnas Indonesia versus Cina ini sangat penting bagi masing-masing tim untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan dibutuhkan oleh kedua tim. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Cina di posisi paling bawah dengan 6 poin. Dua tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran 4 untuk memperebutkan sisa tiket. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo baru-baru ini membongkar rencana uji coba timnas Indonesia versus Uruguay. Dikatakan Dito Aryo Tejo, gagasan pertandingan uji coba tersebut diusulkan oleh Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, yakni Cristina González. Adapun pertandingan uji coba tersebut dalam rangka memperingati hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay yang ke-60 tahun. Dito pun menyambut baik rencana uji coba tersebut karena dapat meningkatkan ranking FIFA. Kabar soal rencana uji coba timnas Indonesia versus Uruguay ini diungkapkan Dito Aryo Tejo melalui unggahan Instagram pribadinya pada Selasa, 20 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat, courtesy meeting dengan Duta Besar, Dubes, Uruguay untuk Indonesia, Cristina González untuk menggagas rencana pertandingan sepak bola persahabatan antara tim nasional, Timnas, kedua negara dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026 mendatang, tulis Dito Aryo Tejo dalam unggahan Instagram. Istimewa karena kali ini ditemenin sama Dubesnya Pemuda dan Olahraga Indonesia Mas Dito Percusion. Soal sepak bola, Indonesia dan Uruguay memiliki sejarah hubungan keolahragaan melalui program pelatihan pesepak bola muda Indonesia. Program ini pun juga telah menelurkan para pesepak bola yang diantaranya memperkuat timnas Indonesia pada masanya. Untuk itu, rencana pertandingan persahabatan ini pun tidak hanya sebagai simbolis 60 tahun yang bersejarah untuk hubungan diplomatik kita, tetapi juga sekaligus penguatan kerjasama olahraga kedua negara, jelasnya. Di kesempatan lain, Dito Aryo Tejo juga menyambut baik tawaran kerjasama yang diajukan Dubes Uruguay. Apalagi Uruguay merupakan salah satu negara sepak bola yang diminati masyarakat Indonesia. Rencana friendly match ini sangat bagus, ucap Dito Aryo Tejo dikutip dari laman Kemenpora. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI, untuk format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday, bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, jelasnya.
Diketahui, pertandingan uji coba timnas Indonesia versus Uruguay ini bisa dijadikan kesempatan bagi skuad Garuda untuk meningkatkan ranking FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi 123 dunia dengan 1142,92 poin. Sedangkan Uruguay berada di peringkat 13 dunia 1679,49 poin. Jarak ranking yang terlampau jauh tersebut membuat timnas Indonesia berpeluang panen poin jika mampu menahan imbang atau bahkan mengalahkan Uruguay. Media asal Cina, 163, meledek timnas Indonesia bukan tim dari Asia Tenggara. Hal itu karena hadirnya 19 pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk melawan Cina di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Demi memenangkan laga yang begitu krusial itu, timnas Indonesia sudah memanggil 32 nama, di mana 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir PSSI memang gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, yang kebanyakan berasal dari Belanda. Jumlah pemain naturalisasi yang begitu banyak itu membuat media Cina sedikit khawatir. Media Cina itu bahkan tak menganggap lagi timnas Indonesia bagian dari Asia Tenggara. Media 163 merasa skuad Garuda lebih layak disebut tim dari Belanda karena saking banyaknya pemain keturunan dari negeri kincir angin tersebut yang memperkuat timnas Indonesia. Media 163 tahu alasan PSSI gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan di Eropa. Salah satunya adalah berharap para pemain naturalisasi tersebut bisa membantu Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat skuad timnas Indonesia, maka Anda tidak bisa menganggap mereka sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih layak disebut tim asal Belanda. Bunyi keterangan media Cina, 163, dikutip Selasa, 20 Mei 2025. Timnas Indonesia saat ini melakukan program naturalisasi besar-besaran. Target utama mereka jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media asal Cina tersebut. Wajar memang jika media Cina sampai kaget melihat skuad Garuda untuk melawan tim Dragons, julukan timnas Cina, pada Juni nanti. Bisa dikatakan hampir setengah lebih skuad yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali untuk melawan Cina dan Jepang merupakan pemain hasil naturalisasi. Namun, upaya PSSI itu sejauh ini berjalan sesuai arah karena kans Garuda ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Baik itu via dua tim terbaik, lolos langsung ke Piala Dunia 2026, atau melalui jalur peringkat ketiga atau keempat di grup C, lanjut ke putaran keempat. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat dengan 9 poin, beda satu angka saja dari Arab Saudi di posisi ketiga, dan tertinggal 4 poin dari Australia yang menempati urutan kedua. Andai menang melawan Cina dan di laga lain Bahrain kalah melawan Arab Saudi, maka pasukan Kluivert sudah pasti mengamankan posisi 4 besar, jadi tiket ronde keempat sudah di tangan. Media Cina mengungkapkan 3 alasan kuat mengapa timnas Indonesia bakal sulit dikalahkan oleh Cina dalam laga penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini sangat krusial karena Indonesia butuh kemenangan agar rasa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup, sedangkan Cina harus menang demi menjaga peluang mereka. Media Cina menilai bukan hanya dukungan supporter yang membuat Indonesia kuat, tapi ada faktor lain yang membuat skuad Garuda menjadi lawan berat. Alasan pertama adalah banyaknya pemain naturalisasi yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, yakni 19 dari total 32 pemain. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain sebelumnya. Media Cina menilai pemain naturalisasi ini sangat berpengaruh karena sudah berpengalaman dan mampu menaikkan kualitas skuad. Ditambah lagi, timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan lebih awal, yang memberi waktu lebih banyak untuk mengasah taktik dan koordinasi antar pemain. Alasan kedua adalah kesiapan tim pelatih yang lebih matang dalam memilih pemain,
terutama untuk menggantikan posisi penting seperti penjaga gawang. Maarten Pas dan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu kuning, sehingga Kluivert memanggil 5 kiper sekaligus, termasuk Emil Audero yang berpengalaman di Liga Italia dan beberapa wajah baru. Persiapan yang matang ini dianggap akan membantu Indonesia tetap kuat dan fleksibel menghadapi tekanan lawan. Alasan ketiga berasal dari adanya tambahan pemain baru di skuad timnas Indonesia yang belum pernah tampil saat laga pertama melawan Cina. Media Cina bahkan menyebut lemparan ke dalam khas Pratama Arhan sebagai lemparan granat yang mematikan, karena mampu mengubah jalannya pertandingan. Kehadiran pemain baru ini membuat Cina sulit membaca permainan Indonesia, sehingga laga nanti diprediksi berjalan sengit dan tidak mudah bagi Cina untuk menang. Performa Mads Hilger kembali menjadi sorotan tajam. Mantan pemain FC Twente asal Denmark, Kenneth Perez, dengan belak-belakan mengkritik Hilger setelah pertandingan melawan Ajax Amsterdam pada 18 Mei 2025. Perez menyebut Hilger sebagai penyebab gol yang membuat Twente kalah 0-2, bahkan menyebutnya dengan kata-kata pedas yang langsung jadi perbincangan publik. Komentar ini tentu mengejutkan, terutama bagi penggemar Indonesia yang berharap besar pada Hilger sebagai bagian skuad Garuda. Menurut Perez, sejak dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia, gaya bermain Hilger berubah drastis. Ia dinilai terlalu percaya diri dan kurang matang dalam membaca permainan. Perez bahkan mengatakan Hilger bersikap seperti bintang dunia, padahal performanya sering kalah dalam duel, terutama saat melawan striker Ajax, Brian Brobbey. Sikap ini dinilai berlebihan dan justru merugikan timnya di lapangan. Kritikan tidak hanya soal sikap percaya diri, tetapi juga soal kurangnya kecerdikan dalam bermain. Perez menekankan bahwa B harus bisa memilih kapan menggunakan kekuatan fisik dan kapan memakai strategi. Menurutnya, Hilger kurang menggunakan otak dalam permainan dan terlalu mengandalkan fisik tanpa timing yang tepat. Hal ini membuatnya rentan kalah duel dan menjadi mudah dibaca lawan. Imbasnya, pelatih FC Twente sudah beberapa kali menarik Hilger keluar di tengah pertandingan, termasuk saat melawan Ajax. Musim ini Hilger sudah 9 kali diganti sebelum laga selesai, meski tetap menjadi pilihan utama dengan 30 kali starter dari 32 penampilan. Kritik keras Perez mencerminkan kekhawatiran bahwa komitmen Hilger membela timnas Indonesia bisa mengganggu performanya di klub, apalagi FC Twente tengah berjuang keras di Eredivisie. Banyak yang berharap Hilger bisa lebih menyeimbangkan tanggung jawab di klub dan ambisinya di timnas. Ramadan Sananta kini resmi bergabung dengan klub DPMM FC asal Brunei Darussalam untuk musim kompetisi 2025 hingga 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh pihak DPMM FC pada Senin, 19 Mei 2025. Pemain muda berbakat timnas Indonesia ini direkrut untuk mengisi kuota pemain ASEAN yang dimiliki klub tersebut. Keputusan Ramadan untuk bergabung dengan DPMM FC cukup menarik karena sebelumnya ia sempat mendapatkan beberapa tawaran dari klub besar Indonesia, termasuk Persija Jakarta. DPMM FC menjelaskan bahwa Ramadan Sananta menjadi prioritas utama mereka meskipun ada opsi lain yang tersedia. Pemain berusia 22 tahun ini akan membawa kualitas dan pengalaman berharga bagi tim DPMM yang berlaga di Liga Super Malaysia mulai Agustus 2025. Liga Super Malaysia musim depan akan menjadi tantangan baru bagi Sananta karena klubnya tidak hanya berlaga di Liga, tapi juga akan menjalani semifinal Piala Singapura pada Mei 2025. Kesepakatan ini menunjukkan betapa DPMM FC serius untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain potensial dari kawasan ASEAN. Sebelumnya, Ramadan Sananta memang sudah menjadi salah satu penyerang muda paling menjanjikan di Indonesia. Ia mulai mencuri perhatian saat membela PSM Makassar di Liga 1 musim 2022 hingga 2023, di mana ia sukses mencetak 11 gol dari 24 pertandingan. Performanya yang cemerlang ini membuat sejumlah klub luar negeri meliriknya, termasuk klub dari Asia Timur yang diduga berasal dari Jepang. Namun,
Ramadan memilih untuk menolak tawaran tersebut karena ingin fokus memperkuat klubnya saat itu, Persis Solo, hingga kontraknya selesai pada Mei 2025. Keputusan Ramadan untuk menerima tawaran dari klub Brunei Darussalam juga menjadi langkah strategis untuk mengembangkan karirnya di kancah internasional. Bermain di Liga Super Malaysia memungkinkan ia mendapatkan pengalaman berbeda dan tantangan baru dibandingkan terus bermain di kompetisi Indonesia. Nama Elkan Bagot kembali mencuat di tengah daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek jangkung yang pernah jadi tembok pertahanan Garuda itu justru tidak terlihat dalam skuad terbaru. Yang mengejutkan, Elkan ternyata sedang berada di Bali, tepat saat pengumuman daftar pemain dirilis. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa Elkan tidak ikut membela Merah Putih meski secara lokasi sangat dekat? Banyak netizen langsung menyuarakan kecurigaan mereka di kolom komentar akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Sebagian menganggap Elkan sejatinya siap dan layak bergabung, namun ada hal besar yang membuatnya memilih absen. Ada yang menuding bahwa Elkan sendiri enggan kembali karena alasan pribadi, sementara yang lain menduga ada campur tangan masalah internal yang belum diselesaikan. Dugaan pun meluas, mulai dari persoalan teknis, komunikasi, hingga hubungan yang belum membaik dengan pihak federasi. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan ketegangan masa lalu antara Elkan dan mantan pelatih timnas, Sintayong. Meski Sin sudah tidak lagi melatih, sisa polemik itu diyakini masih berdampak pada relasi Elkan dengan lingkungan tim nasional. Banyak yang percaya bahwa konflik lama ini belum sepenuhnya diselesaikan secara terbuka, sehingga membuat pemain sekelas Elkan masih merasa ragu untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Namun tidak sedikit juga yang menilai absennya Elkan berkaitan dengan dinamika di internal federasi, bukan hanya karena pelatih semata. Ketiadaan komunikasi resmi dari PSSI mengenai alasan Elkan tidak dipanggil justru memperbesar spekulasi. Di sisi lain, Patrick Kluivert sebagai pelatih baru tentu membawa pendekatan berbeda, sehingga publik berharap masih ada kesempatan bagi Elkan untuk kembali. Tapi hingga saat ini, kehadirannya di Bali tanpa aktivitas bersama timnas masih menyisakan tanda tanya besar. Keputusan pelatih Patrick Kluivert mencoret nama Ragnar Oratmangun dari daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Namun, alasan dibalik absennya pemain berdarah Maluku itu ternyata cukup jelas dan menyangkut kondisi kesehatannya. Ragnar diketahui tengah mengalami infeksi virus yang cukup serius, membuatnya harus menepi dari lapangan hijau sejak akhir Maret 2025 lalu. Situasi ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih klubnya Vincent Eufrard. Ragnar terakhir kali tampil membela FC Vedender saat menghadapi KV Mechelen pada 17 Maret 2025. Sejak itu, namanya tidak lagi masuk daftar susunan pemain dalam 9 laga berturut-turut. Pelatih Eufrard secara terbuka menyebut bahwa Ragnar sedang berjuang keras untuk pulih dari infeksi virus yang menyerangnya. Akibatnya, ia tak bisa menjalani latihan reguler maupun bertanding di kompetisi kasta tertinggi Belgia. Dengan kondisi tersebut, tak heran bila Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad Garuda. Meskipun semangat Ragnar untuk membela timnas tak pernah surut, kondisi fisiknya memang belum memungkinkan untuk kembali ke lapangan. Pihak klub pun memilih fokus pada proses pemulihan penuh agar sang pemain bisa kembali bugar tanpa risiko kambuh. Bagi seorang atlet profesional, infeksi semacam ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi bila berdampak pada daya tahan tubuh dan performa jangka panjang. Itulah sebabnya Ragnar belum bisa ambil bagian dalam agenda penting timnas Indonesia bulan ini. Kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi fans yang berharap melihat Ragnar kembali beraksi bersama Garuda di laga internasional. Namun, keputusan ini diambil demi kebaikan jangka panjang pemain dan tim. Absennya Ragnar menjadi pengingat bahwa kebugaran adalah segalanya dalam dunia sepak bola, dan kadang, pemain terbaik pun harus mundur sejenak demi pemulihan.
Patrick Kluivert baru saja memanggil 32 pemain ke dalam skuad timnas Indonesia, dan belum lama setelahnya, ia langsung mendapat kabar menggembirakan. Emil Audero kini dipastikan bisa bergabung ke timnas untuk laga melawan Cina. Sebelumnya, posisi kiper utama diragukan karena Marten Pas harus absen akibat akumulasi kartu kuning saat laga sebelumnya. Kondisi Emil sempat bikin cemas karena Palermo sedang berlaga di babak playoff promosi Serie A. Jika Palermo lolos sampai final, maka Emil terpaksa bertahan di klub hingga 2 Juni 2025 dan besar kemungkinan absen bela Garuda. Namun, Palermo justru tersingkir lebih awal usai kalah 0-1 dari Juve Stabia. Kekalahan ini mengakhiri harapan klub untuk promosi, sekaligus membuka jalan bagi Emil untuk segera bergabung dengan timnas. Kegagalan Palermo jadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Emil Audero tidak hanya bebas dari jadwal klub, tetapi juga akan segera dilepas karena ia akan kembali ke klub pemiliknya, Como. Dengan status tersebut, ia berpotensi langsung terbang ke Bali dan mengikuti pemusatan latihan timnas yang dimulai pada 26 Mei 2025. Situasi ini membuat peluang Emil menggantikan Marten Pas di bawah Mister Garuda semakin besar dan realistis. Bagi Patrick Kluivert, ini jelas jadi keuntungan besar. Ia tak perlu terlalu pusing mencari alternatif kiper sekelas Marten Pas, karena Emil Audero memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Liga Italia. Kehadirannya bisa menjadi kunci untuk menjaga lini pertahanan Indonesia saat menghadapi tim kuat seperti Cina. Kombinasi pengalaman dan waktu persiapan yang cukup memberi harapan besar bagi skuad Garuda di laga penting ini. Timnas Indonesia akan hadapi 2 laga krusial dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan pertama yang dihadapi ialah Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kemenangan wajib diraih oleh anak asuh Patrick Kluivert di laga ini. 5 hari setelah lawan Cina, skuad Garuda akan terbang ke Jepang. Bisa meraih hasil imbang melawan Jepang membuka asa Jai Idzes CS ke Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert akhir pekan lalu sudah mengumumkan daftar susunan sementara pemain timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Ada 32 pemain yang dipanggil oleh ex-Barcelona itu untuk mengikuti pemusatan latihan alias TC di Bali pada 26 Mei mendatang. Daftar sementara skuad timnas Indonesia langsung direspon oleh publik dan media Cina. Salah satu media Cina, Sohu seperti dilansir suara.com, Senin 19 Mei menuliskan tim Merah Putih memiliki kedalaman skuad yang mengkhawatirkan. Timnas Indonesia telah mengumumkan daftar pemain sementaranya. Menurut rilis PSSI, dari 32 pemain, ada 18 pemain naturalisasi, ulas media itu. Menariknya, menurut media Cina tersebut dari daftar susunan sementara timnas Indonesia itu, besar kemungkinan anak asuh Branko Ivankovic akan mengalami kekalahan. Sampai saat ini, tampaknya kemungkinan besar Cina akan kalah 2 pertandingan berturut-turut pada Juni dan tersingkir di posisi terakhir. Lebih lanjut media Cina tersebut memaparkan bahwa kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia sangat bagus. Meskipun banyak pemain yang dinaturalisasi di sepak bola Cina, hanya sedikit yang memenuhi persyaratan pelatih. Pada kualifikasi Maret, hanya 2 pemain Cina yang dinaturalisasi. Sebagian besar pemain yang telah dinaturalisasi telah menghilang, sebut Sohu. Publik Vietnam menyoroti daftar pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melakoni pertandingan lanjutan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, PSSI resmi merilis 32 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Adapun TC tersebut rencananya akan dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang dipanggil, terdapat sejumlah nama menarik. Seperti kembalinya Stefano Lillipali dan Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia. Selain itu, ada pula penjaga gawang PSM Makassar yakni Reza Arya. 2 kakak beradik Yakob Sayuri dan Yance Sayuri juga kembali dipanggil membela skuad Garuda. Striker klub Oxford United, Ula Romeni, turut bergabung bersama rekan setimnya, Marcelino Ferdinand. Lini belakang diperkuat oleh B. Venezia, Jai Idzes, dan palang pintu Persija Jakarta, Rizky Ridho. Keduanya diharapkan menjadi tembok kokoh dalam menghadapi tekanan lawan. 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi timnas Indonesia. Saat ini, Jai Idzes dan kawan-kawan berada di peringkat 4 klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin.
Mereka hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Timnas Cina yang akan menjadi lawan pertama bagi Timnas Indonesia di Juni nanti, sementara ini terdampar di posisi juru kunci, peringkat 6, dengan hanya mengantongi 6 poin dari 8 laga yang dimainkan. Menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina, media Vietnam, dan Tricom VN, turut menyoroti daftar pemain di skuad Garuda. Dalam laporannya, Dantri menyebut bahwa strategi Timnas Indonesia masih seperti biasa, yakni mengandalkan deretan pemain naturalisasi. Seperti biasa, susunan tim Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi, tulis laporan tersebut. 19 dari 32 nama yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lahir di luar negeri. Khusus di lini pertahanan, pelatih asal Belanda itu menurunkan 9 pemain naturalisasi, sedangkan pemain lokal hanya 4 orang. Menarik dinantikan, apakah Timnas Indonesia akan mendapatkan hasil yang positif ketika berhadapan dengan Cina dan Jepang di laga nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panik